Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Pasti tetap dalam keadaan sukacita, semangat, dan antusias ya. Hari ini seperti minggu kemarin, hari ini kita menyediakan waktu khusus untuk Tuhan, untuk beribadah dalam sekolah minggu. Pasti kita semua sudah rindu untuk sama-sama beribadah dalam satu ruangan, bertemu langsung. Lause pun demikian, tapi saat ini kondisinya belum memungkinkan, jadi kita tetap dalam ibadah virtual begitu. Nah, meskipun ibadah virtual, tetapi tetap hati kita harus fokus kepada Tuhan, ya kan? Kita akan memulai ibadah ini dalam menyanyikan lagu, tetapi sebelumnya Lause ajak untuk adik-adik semua tenang, kita betul-betul menyiapkan hati kita supaya hati kita siap untuk memuji Tuhan dan beribadah. Kita menyanyikan lagu Satu Hal Yang Kurindu. Dalam keadaan berdoa, kita fokus menyediakan waktu pada Tuhan. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita nyanyikan dari awal kerinduan kita. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Kita sama-sama berdoa. Seperti lagu yang baru saja kami naikkan Tuhan, hati kami rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Lebih baik 1 hari di hadapan Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Dan hari ini kami membuktikan, kami memilih untuk bersama-sama datang kepada Tuhan dalam ibadah ini. Berkati hati kami Tuhan, berkati anak-anak ini, supaya kami semua siap menyediakan hati untuk menerima firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo adik-adik kelas besar dan kelas tunas. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ketemu lagi dengan Lause Desre. Lause berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita di setiap hari Minggu. Ya, Lause tahu pasti kalian sangat banyak tugas mungkin di sekolah, ada banyak PR, ada banyak kesibukan lain yang harus kalian kerjakan. Terus hari Minggu harus beribadah. Dan setiap hari adik-adik mungkin selalu mengerjakan tugas, mengikuti pembelajaran, dan mungkin kalian capek. Tapi adik-adik, Lause percaya kalian anak-anak Tuhan yang setia dan mau rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, jadi mari kita dengarkan cerita hari ini. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mau siap diberitakan firman oleh Tuhan. Adik-adik, kita bersatu dalam doa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami supaya kami bisa memahami firman ini dan kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Mohon Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kami untuk dapat memahaminya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, silakan buka Alkitabnya dari kitab Yohanes. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Lause akan membacakan untuk adik-adik semua. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Sekarang kita mau pelajari nih, kita mau diskusikan sama-sama maksud firman Tuhan itu apa ya?
Adik-adik, kan minggu sebelumnya kita merayakan Paskah. Dan adik-adik sudah tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Yesus sudah menang, ya kan? Dan disebutkan di sini pada hari sudah malam, pada hari pertama di minggu itu setelah Yesus bangkit, murid-murid Yesus menjadi takut. Kenapa coba adik-adik mereka takut? Murid-murid Yesus ketakutan karena Yesus sudah meninggalkan mereka di bumi ini, ya. Jadi mereka tidak punya guru lagi di bumi ini. Dan kita harus ingat, orang-orang Yahudi itu membenci Yesus. Jadi murid-murid Yesus juga takut sama orang Yahudi ini. Orang Yahudi kan membenci Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus pergi, pasti orang Yahudi ini akan mencari kita, ya kan? Murid-murid ketakutan. Dan pada waktu itu mereka berkumpul di suatu tempat karena mereka takut. Dan yang terjadi ternyata Tuhan Yesus menampakkan dirinya, ya kan? Tuhan Yesus sebutkan damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus menunjukkan tangannya yang sudah bolong dan juga lambungnya. Adik-adik, murid-murid senang karena Tuhan sudah bangkit dan mereka melihat Tuhan ada di situ. Adik-adik, ternyata kehadiran Yesus di tempat itu bukan hanya menunjukkan bahwa firman Tuhan sudah digenapi dan sudah kejadian bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ternyata kehadiran Yesus di tempat itu juga sebagai tanda bahwa Yesus mengutus murid-murid untuk menjadi teladan Yesus, yaitu untuk memberitakan firman. Tuhan Yesus meminta murid-murid menjadi teladan, ya, menjadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan di bumi. Ya. Ayo kita sama-sama baca di kitab kita ya. Coba adik-adik buka lagi Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus sampaikan itu ke murid-murid. Ya, sama seperti Allah Bapa mengutus Yesus untuk datang kepada murid-murid, memberitakan firman kepada murid-murid, seperti itu juga Yesus datang kepada murid-murid untuk mengutus murid-murid memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Itu yang terjadi pada malam hari itu. Lalu adik-adik, murid-murid memberitakan firman Tuhan. Mereka pergi menyebar untuk memberitakan Injil. Nah, ini kan cerita beribu-ribu tahun yang lalu, ya kan? Murid-murid sekarang mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Mereka juga sudah meninggal. Ternyata firman Tuhan hari ini juga mengutus kita, Lause dan adik-adik, untuk memberitakan firman itu juga. Sama seperti Yesus mengutus murid-murid pada malam itu di tempat itu. Seperti itu juga firman yang sudah kita baca ini mengutus kita, mengutus adik-adik, mengutus Lause untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, mungkin kita merasa masih kecil ya, masih muda gitu. Merasa gimana caranya ya aku bisa memberitakan firman Tuhan sementara aku belum dewasa, belum menjadi orang tua. Jangan takut adik-adik.
kita diberkati dan diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Ya, memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya membaca Alkitab, membacakan Alkitab kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan, bukan hanya itu. Bisa melalui kegiatan setiap hari. Contohnya saja ya, ini adik-adik, waktu itu Lause pergi ke mall. Lalu ada ibu-ibu yang kejatuhan dompet. Nah, Lause lihat dompetnya jatuh, lalu ada satu orang laki-laki, ya kan, dia ambil dompet itu, lalu dia kasih tunjuk sama ibu-ibu yang kejatuhan dompet. Bu, dompetnya jatuh, ini dompetnya. Nah, Lause sangat terberkati. Wah, laki-laki ini adalah orang yang jujur. Memang laki-laki ini tidak membacakan firman Tuhan kepada Lause Desri. Dia tidak membaca firman Tuhan di hadapan Lause. Tetapi melalui tindakannya, Lause menjadi mengingat firman Tuhan, dan Lause tersentuh, dan Lause kembali mengingat bahwa Tuhan juga menghendaki demikian, kita untuk berbuat baik dan memberitakan kebenaran. Ya, jadi maksudnya apa? Melalui tindakan kita, perilaku, melalui kata-kata kita, itu juga bisa jalan, bisa cara untuk memberitakan kebenaran. Adik-adik, Lause bisa menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran itu. Sama seperti laki-laki yang mengembalikan dompet kepada ibu-ibu tadi, adik-adik juga bisa memberitakan kebenaran dengan misalnya mengerjakan tugas sekolahnya dengan jujur, menghormati orang tua, sopan, bersikap sopan kepada orang tua, tidak membentak. Itu salah satu contohnya dalam kehidupan setiap hari. Dan Lause Desri sangat percaya kelas besar dan kelas tunas adalah anak-anak Tuhan yang memang sudah memiliki iman yang kuat. Ya, maksudnya anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Dan Lause percaya kalian juga sudah mau diajarin dan sudah mau memulai dalam kehidupan setiap hari. Lause berdoa untuk kalian mulai ke dalam kehidupan setiap hari. Mari kita menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Karena bukan hanya kepada murid-murid pada waktu beribu-ribu tahun yang lalu Tuhan mengutus mereka. Bukan hanya itu, kita juga sekarang diutus oleh Tuhan melalui firman Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Itu dimulai dari adik-adik. Oke? Lause tantang kalian untuk memberitakan firman Tuhan mulai saat ini dalam kehidupan setiap hari. Ya? Ini firman Tuhan yang akan menjadi perenungan untuk kita di hari ini. Lause juga akan memberikan ayat hafalan untuk kita hari ini. Dari Yohanes 20 ayat 21. Lause bacakan ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, itu perkataan Tuhan Yesus. Sama seperti Allah Bapa mengutus Yesus, demikian juga Yesus mengutus murid-murid. Dan juga mengutus kita. Adik-adik, ayo kita sama-sama berdoa dan kita meminta agar Roh Kudus memberikan kita kekuatan supaya kita berkomitmen mulai hari ini, mulai detik ini kita menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat cerita firman Tuhan hari ini.
kami diingatkan bahwa kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau telah mengutus kami. Bapa, walaupun kami masih kecil, tetapi kami percaya Roh Kudus selalu memberikan kami kekuatan untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya kami dapat mulai melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai ketemu di minggu berikutnya ya adik-adik semua. Selamat melakukan firman Tuhan mulai detik ini sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan lagu Segala Puji Syukur hanya padamu Tuhan. Adik-adik bisa bangkit berdiri, kita sama-sama untuk bernyanyi, bersukacita, bisa melompat untuk memuji Tuhan. Jangan lupa untuk juga scan barcode yang tertera di layar. Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, adik-adik juga bisa minta tolong mama atau papa untuk scan jika adik-adik belum bisa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari sama-sama kita bernyanyi dan berdiri, kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Semua berdiri ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Angkat tangannya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Angkat tangan lebih tinggi lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya. Kita berada di
penghujung acara sekolah minggu kita hari ini. Kita sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita nyanyikan Bapa terima kasih. Kita bersyukur kebaikan Bapa yang menyertai kita. Mari kita pujikan Bapa terima kasih. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah kami hari ini. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami besok minggu depan bisa kembali berkumpul untuk sama-sama memuji nama Tuhan lewat sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.